Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kembali saya tertarik untuk mengulas tentang tes DNA yang belakangan ini menjadi mengemuka, padahal sesuatu yang sudah biasa kita simak. Bahkan PBNU melalui Bahsul Masail sejak tahun 2004 sudah mengulas tentang kebolehan tes DNA untuk menafikan ilhaqun nasab, sebagaimana yang telah kami ulas beberapa edisi yang lalu. Namun belakangan setelah muncul diskursus nasab oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan para peneliti yang lainnya, persoalan DNA ini menguap, mengemuka, sehingga yang dulu seorang Habib menganjurkan untuk tes DNA untuk menentukan dia benar dzurriyyah Nabi atau tidak, belakangan malah ada yang mengharamkannya apabila tes DNA itu hanya untuk mengotak-atik nasab seseorang. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, baru-baru ini muncul lagi video dari seorang Habib yang kesannya merendahkan uji DNA itu dengan membuat kisah entah benar atau tidak, tetapi kisah itu cukup miris saya simak, yakni dengan mengatakan ada cucu Nabi berzina lalu punya anak, anaknya setelah dites DNA nyambung kepada si cucu Nabi yang menzinahi ini. Ini kisah cukup miris, walaupun siapapun tidak memiliki sifat maksum kecuali Nabi, ya bisa saja siapapun berbuat salah, berbuat dosa atau berbuat maksiat. Hanya saja ketika disampaikan cucu Nabi berzina lalu punya anak, anaknya walaupun tidak menikah, ternyata DNA-nya sama dengan sang bapak yang cucu Nabi ini. Miris menyimak kisah itu. Hanya saja dari sisi lain ini menunjukkan nampaknya sang Habib yang menyampaikan ingin mengatakan bahwa DNA itu tidak selamanya absah sebagai penguji nasab seseorang, karena DNA itu tidak mengenal halal haram. Lah iya Pak Habib, DNA itu hanya membaca dia secara biologis keturunan siapa, baik itu dari anak ke bapak ke kakek atau kepada moyang yang paling tinggi secara mutasi yang besar-besaran yang umum disebut haplogroup, ya, haplogroup. Saya jujur bukan orang yang ahli di bidang biologi atau hal-hal yang berkaitan dengan genetika, tetapi setidaknya karena saya satu grup dengan sejumlah ahli di bidang itu, grup WhatsApp ya, grup diskusi. Kemudian juga saya memiliki teman Dr. Stefani yang ahli forensik, yang tentu saja dasar-dasar DNA beliau mengetahui. Saya sering diskusi apa itu DNA, bagaimana sebaran DNA, dan apa itu juga haplogroup. Mungkin Anda lebih paham dari saya, sehingga saya tidak perlu menjelaskan secara rinci tentang hal ini. Secara umum diketahui sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, untuk mengetahui secara genetika ketersambungan seseorang, terutama dari garis ayah ya, dari garis ayah, anak ke ayah ke kakek dan seterusnya. Nah, kaum Ba'alawi sebagaimana umum kita ketahui, mereka mengharamkan Habibah untuk menikah di luar Habib. Yang dengan demikian, kalau memang mereka sama-sama memiliki nasab ke Kanjeng Nabi, berarti haplogrupnya kan mestinya sama. Katakanlah Nabi atau keluarga besar di Abdul Muthalib atau orang-orang yang berada di Makkah, Madinah sana, Jazirah Arab, sebagian besar J1, maka otomatis mereka J1. Maka sebenarnya jikalau ini disikapi dengan santai dan kita tidak terlalu membanggakan diri sebagai turunan siapa, santai sajalah menerima apa adanya. Artinya kalau fenomena ini mencuat setelah Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat tesis, istilahnya tesis ya,
atau penelitian ilmiah terkait dengan nasab Alawi yang menurut hasil telaah beliau yang kemudian sudah dibukukan ini ternyata tidak ada konfirmasi melalui pendekatan pustaka atau pendekatan kitab-kitab selama 500 tahun lebih, sebaiknya ya dicari data pembanding untuk membantah buku ini daripada merendahkan barangkali dalam tanda petik atas disiplin ilmu. Walaupun ya kita juga tidak boleh terlalu berlebihan berpegang kepada DNA. Ini menurut saya ya, saya mencoba mengelaborasi dua sisi, baik dari pendekatan pustaka, karena ini sangat penting untuk kita mengetahui secara literasi, atau juga melalui pendekatan DNA itu tadi. Jadi ada bidang masing-masing. Sebenarnya yang ingin disampaikan itu melalui bahasa DNA yang muncul tulisan-tulisan awal hingga sekarang terus bergulir, itu kan karena secara pendekatan pustaka tidak ada ketersambungan, kemudian dicoba dilihat secara DNA. Ternyata juga tidak. Kata mereka yang ahli, saya bukan ahli, saya hanya menyampaikan dari beberapa sumber, termasuk yang disampaikan oleh Dr. Arikim di grup kami gitu. Maka tidak perlu berapologi yang bermacam-macam sehingga terkesan menganggap bahwa DNA itu bukan sesuatu yang afsah untuk menentukan nasab. Ya iya, dalam pengertian fikih Pak Habib. Sebagaimana di sini juga jelaskan hasil Bahsul Masail NU pada tahun 2004 ya, 2004 loh bos. Ini di sini pada pertanyaan atau bab 334 penetapan nasab keturunan berdasarkan tes DNA. Memang pertanyaannya ini, apakah tes DNA dapat dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab atau menetapkan keturunan sebagaimana Al-Qiyafah? Bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Ya, untuk menyambungkan nasab dalam konteks fikih memang belum tentu. Kenapa? Karena belum tentu walaupun saudara dia tidak menikah. Ya benar dalam hal ini, tetapi untuk menafikan ilhaqun nasab boleh. Ya, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab, tetapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaqun nasab dengan menggunakan pendekatan-pendekatan hadis yang membahas tentang qiyafah. Jadi apalagi yang dipersoalkan terkait dengan tes DNA ini? Sekali lagi kembalikan kepada porsinya bahwa hal ini untuk mencari titik kebenaran dari hal-hal yang sudah mengakar di Indonesia khususnya terkait dengan satu kelompok yang mengklaim diri sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dan bukan hanya mengklaim diri sebagai keturunan Kanjeng Nabi, tetapi juga merendahkan orang lain dengan berbagai ungkapan-ungkapan yang tidak semestinya. Itu menurut saya dasar utama yang harus kita sikapi dengan bijaksana, juga jangan berlebihan lah gitu. Jadi yang anti jangan berlebihan, yang pro juga jangan berlebihan, sehingga terjadi bahasa-bahasa yang mengarah kepada perpecahan. Entah kalau memang itu sengaja dibuat dari salah satu kelompok sehingga menghasilkan sesuatu yang blunder di antara kita, ujungnya karena tidak ketemu, ya wis lah. Bukan persoalan ya wis lah sebenarnya, karena apa? Satu penelitian ya harus diperkuat dengan penelitian-penelitian lainnya sebagai penunjang. Satu hal yang membantah harus diperkuat juga dengan penelitian-penelitiannya. Demikianlah menurut hemat saya sebagai urun rembuk kepada Anda terkait dengan pernyataan sejumlah orang, termasuk salah satu Habib yang tidak sebut namanya. Saya punya rekamannya. Saya tidak inginlah belakangan ini menyampaikan video-video orang ya. Kenapa? Karena sejatinya sebagian dari Anda mungkin sudah tahu bahwa ada yang mengatakan seperti yang saya katakan tadi. Pada intinya halus atau kasar menolak tes DNA. Jadi kalau tujuannya hanya ingin menolak tes DNA sebagai sebuah pembuktian bahwa diri dia bersenambung atau tidak secara haplogrup, secara genetika terhadap Rasulullah atau keluarganya, tidak perlulah membuat kisah-kisah apologis yang kemudian merancukan persoalan. Dan mudah-mudahan dengan munculnya fenomena nasab Alawi, munculnya tes DNA yang semakin mengemuka,
bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan menambah kesadaran kita untuk terus belajar bahwa ilmu Allah itu banyak, kita hanya diberi setitiknya saja. Maka karena hanya setitiknya, tentu kita tidak boleh menganggap diri lebih dari yang lain, apalagi menganggap diri lebih utama ketimbang 70 kiai. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dari salam sapa ini. Mohon komentar Anda di kolom komentar, karena sebagian di waktu-waktu tertentu kami juga membaca kolom komentar. Alhamdulillah sebagian juga ada yang bermanfaat untuk kami serap, tetapi sebagian lain ada juga yang mencak-mencak dan marah-marah. Tapi harapan kami dengan video ini, video-video di kanal Arah 9 menjadi perekat kebersamaan dan mengisi ruang-ruang kosong dalam benak pikiran kita terkait berbagai hal yang kami ketahui. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.